Bayangkan kamu lahir di tanah yang tak bisa kamu jelajahi. Kamu punya rumah, tapi tak bisa membangunnya. Kamu punya kota, tapi tak bisa keluar masuk tanpa izin. Inilah tepi barat. Di atas peta, ia terlihat seperti wilayah yang utuh. Tapi, kalau kamu zoom lebih dekat, yang kau lihat bukan negeri, melainkan serpian-serpian. Sepotong keju Swiss penuh lubang, penuh batas, penuh luka. Apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali mendengar nama Palestina? Konflik yang berkepanjangan dengan Israel atau kota Yerusalem? Untuk mengerti kenapa tanah ini jadi berlubang seperti sekarang, kita harus kembali ke titik awal. Tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Tetapi yang terjadi setelahnya bukan dua negara yang berdampingan, melainkan perang. Tahun 1948, ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut Nakba atau bencana. Tepi barat jatuh ke tangan Yordania, sedangkan jalur Gaza jatuh ke tangan Mesir. Tapi itu belum akhir. Dari perang kemerdekaan Israel, mereka berhasil merebut banyak wilayah Palestina, lebih dari apa yang sudah dibagi oleh PBB. Tahun 1967, dalam perang hanya 6 hari, disebut perang 6 hari, Israel merebut lebih banyak wilayah, Gaza, Semenanjung Sinai, Dataran Golan, dan tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Tepi barat yang sebelumnya dikendalikan Yordania, kini diperintah langsung oleh militer Israel. Selama bertahun-tahun setelahnya, warga Palestina hidup di bawah pendudukan, tak punya negara, tak punya kontrol atas hidup mereka sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesengsaraan, lalu datang harapan. Tahun 1993 dan 1995, Israel dan otoritas Palestina menandatangani perjanjian Oslo. Dunia berharap ini awal dari perdamaian, tapi Oslo bukan tentang merdeka sekarang, melainkan pengaturan administratif. Maka, dibagilah tepi barat menjadi 3. Wilayah A di bawah kendali penuh Palestina, baik keamanan maupun sipil, tapi hanya mencakup 18% dari wilayah tepi barat. Wilayah B, kendali sipil oleh Palestina, sedangkan keamanan masih dipegang oleh Israel. Sedangkan wilayah C, wilayah terbesar lebih dari 60% wilayah dikontrol penuh oleh Israel, termasuk sipil, keamanan, izin bangunan, infrastruktur, dan militer. Perjanjian Oslo sendiri terjadi di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 13 September 1993. Perwakilan yang hadir dari Palestina atau PLO adalah Yasser Arafat, sedangkan Israel oleh Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Dan perwakilan Amerika Serikat sendiri diwakilkan oleh Bill Clinton. Perjanjian Oslo sendiri memiliki nama resmi Declaration of Principle on Interim Self-Government Arrangement. Isi dari Perjanjian Oslo 1 sendiri antara lain 1. Pengakuan timbal balik antara Israel dan PLO. 2. Memberikan pemerintahan sendiri secara bertahap bagi rakyat Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. 3. Menetapkan otoritas Palestina atau Palestinian Authority atau PA. 4. Penarikan pasukan Israel secara bertahap dari area tertentu. Sedangkan isi Perjanjian Oslo 2 seperti tadi. 1. Membagi tepi barat menjadi 3 area. Area A penuh kendali Palestina. Area B kendali sipil Palestina, keamanan oleh Israel. Area C penuh kendali Israel. Kedua, memperluas kekuasaan otoritas Palestina ke area tambahan. Yang ketiga, menetapkan pemilu untuk Dewan Legislatif Palestina. Mengapa Perjanjian Oslo gagal? Disebut gagal karena terjadi kekerasan dan pelanggaran yang terjadi. Israel tetap memperluas pemukiman Yahudi ilegal di tepi barat setelah Oslo. Lalu,
pada tragedi setelah Oslo. Yitzhak Rabin dibunuh. Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin yang menandatangani perjanjian Oslo, dibunuh oleh Yigal Amir, ekstremis sayap kanan Israel. גם בחולצה הכחולה מורה מן הכביש על ידי שוטרים ומאבטחיו של ראש הממשלה, האקדח הוצא כבר מתוך ידיו. Alasan kenapa dia membunuh Yitzhak Rabin, karena Rabin dianggap mengkhianati Israel dengan memberi hak kepada Palestina. Terjadi pada tanggal 4 November 1995 dalam demonstrasi damai di Tel Aviv. Kembali ke konteks sebelumnya, area C bukan sekedar wilayah biasa. Disinilah berdiri ratusan pemukiman Yahudi ilegal yang terus tumbuh setiap tahun. Jalan-jalan dibangun hanya untuk pemukim, tidak boleh dilintasi warga Palestina. Pos militer menjaga setiap perlintasan. Untuk membangun rumah, orang Palestina butuh izin dari Israel, tapi dari ribuan permohonan, hampir semuanya ditolak. Jika kamu bangun rumah tanpa izin, bulldozer bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hari ini, tepi barat bukan satu wilayah, tapi pulau-pulau kecil yang terputus satu sama lain. Dari Ramallah ke Hebron, dari Nablus ke Bethlehem, semuanya terhalang pos militer, dinding, atau jalan yang bukan milikmu. Bahkan jika dua desa hanya berjarak 5 km, kamu bisa butuh 1 jam hanya untuk melewatinya. Bukan karena jalan, tapi karena kontrol. Tepi barat sudah terfragmentasi sedemikian rupa, sehingga membangun negara Palestina di atasnya terasa seperti menyusun puzzle yang potongannya tak cocok. Keju Swiss enak disantap, tapi tepi barat bukan keju. Ini adalah tanah air, rumah bagi jutaan orang. Tapi rumah itu kini penuh lubang, penuh pos, penuh batas yang tak terlihat di peta, tapi terasa di setiap langkah harian. Jika kamu ingin tahu seperti apa rasanya hidup di bawah pendudukan, lihatlah tepi barat hari ini. Satu tanah yang tak bisa kamu pinjak sepenuhnya.